Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah buku mengenai asas-asas hukum tata negara. Saya David Dodero. Saya Muhammad Saja. Halo, aku Muhammad. Hai, saya Muhammad. Saya Lukman Firdaus. Yang pertama yaitu asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang menjadi landasan bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat, termasuk dalam bidang hukum sebagai sumber hukum material yang harus sesuai dengan isinya. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, Indonesia menerapkan Pancasila sebagai identitas nasional, terdiri dari identitas fundamental yang dimana Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara. Identitas instrumental yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Lambang Negara dan Daerah, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan, serta identitas alamiah negara kepulauan yang pluralisme. Dengan demikian, Pancasila menjadi norma dasar negara dan asas dalam hukum tata negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Selanjutnya asas negara hukum, pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan berdasarkan aturan hukum. Ciri-cirinya meliputi adanya undang-undang dasar, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang bebas. Konsep rule of law terdiri dari dua aspek. Yang pertama, konsep formil. Konsep ini menekankan pada kekuasaan publik yang terorganisasi dan tindakan berdasarkan norma hukum. Yang kedua, konsep material, di mana konsep ini mengatur keadilan hukum, keselarasan dengan hak asasi manusia, dan prosedur untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya yaitu asas kedaulatan rakyat. Asas ini menekankan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, yang harus diimplementasikan melalui partisipasi dalam pemerintahan. Kedaulatan berarti kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah, sehingga pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, tujuan dari asas ini adalah agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Asas selanjutnya yaitu asas kesatuan, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Asas kesatuan ini penting untuk mengakomodasi keragaman suku, agama, dan budaya di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang aman tanpa diskriminasi. Meskipun Indonesia menganut asas negara kesatuan, sistem desentralisasi memberikan kewenangan tertentu kepada daerah, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, asas kesatuan berperan dalam mewujudkan identitas nasional dan tanggung jawab pemerintahan. Selanjutnya, asas pembagian kekuasaan menurut teori Trias Politica Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh presiden melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif diwakili oleh MPR, DPR, dan DPD, bertugas membuat undang-undang. Sementara kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung menegakkan hukum pembagian. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan melalui mekanisme check and balance. UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak, tapi membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan mengatur hubungan timbal balik di antara mereka, sehingga dapat menghindari kesewenang-wenangan dalam menjamin hak-hak rakyat.